Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan atas kehadirat-Mu ya Tuhan, yang selalu menyertai dan melindungi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu sebelum kami merebahkan tubuh kami. Biarlah Roh Kudus menuntun dan mengajari kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai bacaan malam Almanak HKBP 2023 Selasa 7 November 2023 dari Injil Lukas pasalnya yang ke-22 dimulai dari ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-37 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Demikian firman Tuhan. Berdoa untuk keteguhan iman dan melakukan tugas panggilan. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus begitu mengenal akan muridnya satu persatu. Cara berpikir, cara berbicara, karakter, maupun kepribadian setiap muridnya. Yesus sangat mengenal dengan begitu dalamnya. Tidak terkecuali si batu karang, Simon atau Petrus atau Kefas, yang sangat tahu siapa sebenarnya Petrus. Lebih dari Petrus mengenal dirinya sendiri. Termasuk dalam hal penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus. Yesus mengungkapkan bahwa si iblis sudah datang menuntut untuk menampi Simon bersama murid-murid lainnya seperti gandum. Mereka diproses, digodai dan dinodai oleh perbuatan jahat iblis yang akan menguji iman percaya dan ketaatan mereka kepada Kristus. Dan di situasi itu Yesus mengetahui bahwa mereka akan tergoncang imannya dan akan melewati proses yang amat sangat berat dan menyakitkan. Namun pada akhirnya jika mereka terus setia kepada Kristus, mereka akan menang dan hidup berkemenangan dalam kebenaran Allah yang menyelamatkan mereka. Dalam situasi yang amat sulit itu, Yesus mengingatkan Simon dan juga murid-muridnya agar jangan sampai gugur iman mereka masing-masing. Jangan sampai kehilangan iman kepercayaannya kepada Kristus. Jangan sampai gugur iman meski mereka terpaksa harus jatuh dalam pencobaan yang begitu beratnya. Ketika itu terjadi, dia sudah insaf. Dia harus menguatkan dan meneguhkan iman saudara-saudaranya. Sehingga mereka boleh melanjutkan tugas pemberitaan Injil di antara bangsa-bangsa dan di seluruh penjuru bumi. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dikehendaki Tuhan kepada Petrus. Sebanyak sesulit apapun tantangan itu, ketika dia sudah insaf dan bertobat, ikut membawa saudara-saudaranya kembali datang kepada Tuhan dalam memberitakan Injil ke seluruh bumi. Simon Petrus, murid Yesus, memang dia juga sempat jatuh. Kita pun demikian, tak luput dari dosa. Jika kita mau mengintrospeksi diri, maka teringat dan terlihat jelas segala pelanggaran kita. Namun ikutilah Simon. Jangan sampai goyah dan mengakibatkan kita gugur iman. Apapun persoalan yang kita hadapi, sejauh apapun hidup kita jatuh dalam dosa, bertobatlah dan datanglah kepada Allah. Kita mempunyai masa lalu yang kelam. Kita mempunyai hidup yang kelam. Kita memiliki pergumulan yang mendatangkan dosa. Datanglah kepada Tuhan dan insaflah.
dan jangan sampai gugur iman percaya kita. Berdoalah seperti teladan Kristus, sabar dan tekunlah mengikuti Dia, taat dan setialah kepadanya. Doakanlah saudara kita seperti Kristus mendoakan Petrus. Mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang hidup dalam pergumulan, bahkan diri kita sendiri, agar iman kita tidak gugur. Dengan demikian, ketika kita telah dimenangkan oleh iman percaya kita, maka kita akan mampu menjadi saksi-saksi Kristus. Jangan gugurkan iman kita karena kenikmatan pergumulan dunia. Tetapi mari kita memenangkan iman kita dan kita mewartakan iman percaya kita bahwa Kristus selalu ada dan menyertai dalam kehidupan kita. Jangan ragu dan jangan takut, tetapi kuatkan dan teguhkanlah iman dan percaya pada Kristus. Dia pasti akan menjaga dan melindungi hidup kita dalam segala hal. Berkat, rahmat dan anugerahnya akan menyertai senantiasa dalam kehidupan kita, setiap jejak langkah kita, asal kita saling mendoakan dan mempraktekkan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Marilah kita saling mendoakan dan marilah kita menjadi saksi Kristus. Pasti Kristus akan menyertai kita dan menuntun kita. Amin. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Banyaknya pergumulan dan tantangan hidup kami. Bagaimana kami bisa mempertahankan iman kami agar tidak gugur. Ketika kemenangan kami miliki, maka kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami di bumi ini. Ampunkan dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.